pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja Gloria 1. Kami yang bertugas pada hari ini, penatua dan diakon dari pelayanan lingkungan 4 Kalawang. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu Pendeta Arya Nutiasi MTH. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi Minggu bentuk pertama. Dan nyanyian yang dipakai dari Kidung Jemaat, NKB dan lagu pujian. Pemain musik Edsan Grand Ipot. Pemandu lagu Maria Julianti Putri, Karen dan Andri. Operator LCD Yoel, operator sound system Austin Morgan. Demikian warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Yakinlah semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulis ikhlas dalam doa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami,
Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putramu yang tunggal ke dunia ini supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami, ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dengarkanlah akan hukum Tuhan seperti tertulis dalam kitab Galatia, pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Lawatlah kami ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama, sehingga kami boleh bertumbuh kokoh di dalam-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Amin. Terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang 1 hingga ayat yang ke-14 dengan perikop Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Padamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah,
mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, demikian menyembuhkan penyakit kustamu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang didasarkan pada Injil Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam ibadah kami pada saat ini, senantiasa kami menaikkan ucapan syukur atas pengasihan Tuhan. Dan di saat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami. Kami boleh mendengarkan dan memahami firman-Mu dengan baik. Maka ya Tuhan, pada saat ini, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Dan kami memohon, kami sekalian diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukan juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depan. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Kepada semua orang. Nah, ini tentunya melibatkan kesediaan hati, melibatkan kesediaan untuk mewartakan Injil, melayani sesama, dan hidup sesuai perintahnya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menjadi utusan Kristus di tengah dan di dalam kehidupan keluarga kita, di tengah dan di dalam pekerjaan kita, di mana kita boleh bertugas sesuai profesi kita masing-masing. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima akan kehadiran kita, tapi mari kita jalani hidup kita dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Mari menjadi utusan Kristus melalui hidup dan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ucapan syukur dan terima kasih kami Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu, dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kesempurnaan itu datang daripada Engkau ya Tuhan. Karena itu pimpinlah hidup dan kehidupan kami, dan biarlah melalui hidup dan kehidupan kami menjadi utusan yang mewartakan kasih, damai, dan sukacita. Mereka yang berada di dalam pergumulan akan diperjumpakan dengan cara dan jalan terbaik untuk keluar dari pergumulan mereka. Yang berada dalam kelemahan secara fisik, Tuhan akan menyatakan juga yang terbaik bagi mereka. Berkati setiap keberadaan generasi muda, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah Tuhan dalam pendidikan, dalam dunia pergaulan, dalam cita-cita dan harapan mereka, Engkau pun yang berkenan menyatakan kasih dan anugerah. Kehidupan para generasi penerus ini diberkati dalam hidup mereka. Dan pun juga ulang tahun pernikahan, Tuhan limpahkanlah kasih dan berkat. Demikian juga kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap orang yang Tuhan, yang dengan berbagai talentanya masing-masing ambil bagian dalam kehidupan menata layanan gereja. Ada mereka yang menjadi singer, organis, operator LCD, operator sound system. Bahkan dalam kesediaan hati mereka yang membersihkan, menyiapkan ruang gereja bagi kami untuk beribadah sehingga ada dalam keadaan yang nyaman dan bersih. Setiap hal yang boleh dilakukan, termasuk bagi mereka yang dalam kasih dan kesediaan menjaga keamanan keberadaan bangunan gereja. Berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keberadaan mereka yang lanjut usia. Tuhan, kelemahan secara fisik bisa saja terasa sudah dengan usia yang semakin bertambah. Atau ada juga yang masih meski dalam usia lanjut boleh melakukan aktivitasnya. Keberadaan mereka ini Tuhan, kami pun memohon belas kasih Tuhan. Dalam hidup mereka dalam usia yang lanjut, mereka tetap boleh merasakan sukacita kepada Sang Pemilik kehidupan. Kami pun memohon belas kasihan Tuhan, agar dalam hidup mereka tetap boleh menjalani dalam sukacita, dalam pertolongan kasih Tuhan, memampukan mereka untuk melaksanakan tetap tanggung jawab mereka dalam gembara perjalanan di dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara. Mereka diberikan hikmat. Kehidupan bangsa dan negara ini, kerinduan kami dan doa kami ada dalam keadaan damai, aman dan tentram. Kami mampu dalam kami menjalani tugas tanggung jawab kami, bahkan dalam segala aktivitas kami. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, mendatangkan berkat dalam hidup kami atas kasih Tuhan. Menampakkan dan mendasarkan semua itu hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan ini hanya dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dan bersama-sama saat ini kami naikkan pula doa sebagaimana yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 3 kantong dan kotak pengaji ke depan. Dengarkanlah nas pengantar dari Imamat pasal 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh, jemaat berdoa masing-masing. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Satu, dua, tiga. Tiga ya. Gimana gaya? Satu, dua, tiga.